band hero andalan dia di game yang pertama karena sudah menjadi sosok atau momok yang menakutkan buat anak-anak EVOS SG. Iya, dia respect banget ya di sini dengan Yes. hero yang tadi sempat dipakai sama Orange Iya, Louvre dengan bener, linknya. bener. Yang emang kita tahu permainannya walaupun terpressure habis-habisan, kita tahu ya. Iya bener. Dia belum buffnya digangguin dari awal. Diambilin. Terus red buff juga gak dikasih-kasihin Yes. karena presence dari seorang Jawhead. Tapi Linknya benar-benar sabar. Dia rotasinya bagus. Terus pergerakannya juga sangat luar biasa. Ya, berkat bala bantuan dia juga setidaknya yang gak di-expect misalnya emang Link nge-split push tiba-tiba lah kok dia di sini, Nah. lah kok ada, langsung dia via sword dan menghabisi hero-hero yang udah dicicil sama anak-anak Orange Louvre. Betul, tapi yang menarik juga kali ini adalah Orange Louvre tidak melakukan strategi awal mereka, yakni Ya. nge-ban banyak sekali hero mage seperti Selena, Lunox, Valiant, dan juga Harith. Mereka lebih berpikir untuk ngebuang ke arah Esmeralda dan juga ngebuang ke arah Benedetta. Dan ini bisa dibilang respect banget sama anak-anak EVOS SG yang tadi sempat dimainkan sama Pokemon dengan Esmeralda-nya. Itu gokil banget sih. Gokil banget sih, bisa dibilang super tanky, damage dealer yang sangat luar biasa. Bener. Bahkan kalau mau nyisir ke arah backline itu bisa banget buat ngajar seorang aim yang beberapa kali itu menjadi incaran yang empuk untuk seorang Esmeralda itu sendiri. Betul banget. Tapi kita lihat lagi dari Orange Louvre. Satu kali ban lagi setelah EVOS SG ngebuang ke arah seorang Valir yang kita tahu dengan Valir berarti EVOS SG mau main hero-hero dive nih. Karena nggak bisa disiring torrent lagi kalau Valir dibuang. Atau mereka menghindari hero-hero yang pengen coba nabrak dari segi jungle-nya juga. Nah, karena Valir kita tahu ya dia sangat kuat banget untuk hero-hero yang bisa nge-dive gitu kan, bisa langsung dibuang saja dengan sharing torrent. Tapi barat sekali ini yang dibuang dari Orange Jawhead. Louvre. Lepas Jawhead, lepas Selena. Oh, Selena. Tapi masih ada Jawhead Brody yang terbuka dengan sangat lebar untuk Jawhead Orange kayaknya Louvre. bakal diambil sih sama anak-anak Orange Louvre ya. Melihat dengan kehadiran Selena untuk anak-anak EVOS SG yang tentunya bakal menjadi kekuatan tambahan dari segi mapnya, dari segi rotasinya, dengan bermodalkan adanya Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Itu bakal mencoba untuk mendukung siapapun atau lane manapun yang akan dihajar. Dan seperti yang tadi aku sebutkan sebelumnya, Jawhead tentunya bakal langsung di-secure oleh anak-anak Orange Louvre. Dan selanjutnya akankah mereka mau nge-secure cara Brody? Farsha. Seperti apa ya strategi yang mereka inginkan? Akankah dengan adanya ejector ditambahkan dengan feeder Riot Strike bisa jadi salah satu combo mematikan? Tapi kita tahu Orange Louvre harusnya mulai agak sedikit getir ketika sudah ada Selena dari sisi EVOS SG. Setuju. Karena assassin apapun yang ditaruh di arah tengah akan sedikit kelimpungan. Dengan adanya Abyssal Arrow, Abyssal Trap dari seorang Selena, dia gampang banget untuk diving in dan mencoba untuk melakukan permainan super agresif di early. Yes. Tapi seperti yang aku bilang di early. Karena kalau kita ngomongin masalah late game, Selena fall off banget. Iya. Tapi mungkin yang menjadi kekuatan Selena di late game cuman Abyssal Arrow-nya aja sih kayaknya. Sama Abyssal Trap plus kemampuan dia untuk ngelakuin solo kill ke arah hero-hero yang udah muncul sekarang banget. Benar. Tapi kan udah gak sesakit itu gak sih kalau Ya. dibawa ke arah late Udah game? tebal semua kan. Mungkin itu alasannya mereka ngambil ke arah Alice sebagai salah satu late game insurance ditambah dengan seorang Hilda yang super duper tanky kali ini. Tapi Harith langsung diambil sama Orange Louvre tanpa berpikir panjang. Oke, tapi nih mungkin kehadiran Alice bakal coba digunakan buat lompat langsung ke arah seorang Farsha. Plus juga untuk sustain ngadapin zaman force dari seorang Harith. Tapi kali ini kalau Harith-nya bisa scaling dari early game, bahkan ke arah mid game, ke late game, ini akan menjadi sosok yang benar-benar menakutkan. Karena tadi kita juga sempat melihat performa Ahmad dengan menggunakan Harith-nya di side lane itu bisa nge-outplay permainan dari anak-anak EVOS Legends. Benar juga. Tapi kita nggak tahu apakah Harith ini seperti yang tadi dibahas, apakah bakal menjadi side atau bakal berada di tengah. Betul. Karena menurut aku pribadi lebih baik Harith kali ini berada di tengah dengan kondisi menghadapi Selena. Kalau Ya. menurut aku masih bisa untuk ngedodge kanan, ngedodge kirinya dengan sangat baik menggunakan Chrono Dash. Betul, tadi emang karena kondisinya kan anak-anak Alter Ego dia ngamanin Brody Iya. sama Harith. Betul. Walaupun kita masih belum tahu ya ini Harithnya Ya. seperti apa.
masih ada kemungkinan Masih Harit abu-abu sih. masih abu-abu banget karena fleksibel pick banget. Bahkan di sini dari seorang Farsha masih bisa ditaruh di gold lane. Kalau Iya. memang mereka pengen bermain dengan early game, super early game gitu kan. Karena kita tahu powernya Farsha di awal tuh dengan fitur Isaac udah sangat-sangat sakit. Tapi kita kembali ke dalam banning phase. Yuzhong, Halit dibuang. Mereka lebih buang ke arah side lane dan lapu-lapu masih terbuka dengan sangat lebar. Lapu-lapu akankah hadir kembali untuk anak-anak EVOS SG atau Orange Louvre? Tapi kali ini sudah ada Chow yang bakal di-ban. Aku ada feeling sih dari sisinya EVOS SG mereka benar-benar pengen dapetin ke arah dari Orange Louvre pengen dapetin ke arah Assassin. Atau gini, mereka nge-ban Chow karena pengen Haritnya tuh bisa lepas. Karena kalau ada Chow pasti dia bakal kena Jet, kena Du, kena Double Dragon yang mungkin bakal nge-lockdown pergerakan dari Harit saat team fight nanti. Makanya mereka oke, kita ban dulu aja, setidaknya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Betul banget ya, bisa jadi salah satu alasan juga untuk nge-stop seorang Harit. Tapi Tamus yang langsung diambil kali ini dengan Inverno-nya. Kita tahu, Tamus sebenarnya kalau dihadapkan dengan magic damage itu sangat lemah di dalam laning phase-nya. Ya, Aku nggak tahu di sini Elisa bakal harusnya di gold lane, seharusnya. Tapi rotasi yang bakal dilakukan sama seorang Selena bakal mengganggu Tamus sendiri. Shanxin dan Ruby. tapi ternyata lapu-lapu, bener kata seperti Cibela Jave. Bakal di-ban oleh anak-anak EVOS SG dan last pick mereka butuh side laner. Duh, Brody. Ini situasinya miring sepertinya. Iya, seperti dibalikan ya, karena Jawhead-nya kali ini ada di sisinya Orange Louvre bersama dengan Brody. Ditambah di sini mereka punya hero yang cukup tanky dengan ada seorang Tamus. Dan yes, ternyata Chow juga jadi salah satu alasan di-ban karena mereka mau ngambil ke arah Brody. Brody Ya. itu lemah banget sama hero-hero yang bisa diving in dan bisa lock di arah belakang. Betul, akankah terjadi seperti game yang terjadi antara Olrigo versus EVOS ID? Tapi masalahnya Brody-nya sama seperti di game pertama, targetnya siapa? Karena dari EVOS SG mereka ada Ruby, Hilda, Alice, hanya Selena dan Yi Shin yang mungkin bisa jadi target iya. utama dari mereka. Tapi mungkin Sisanya tiganya sangat tanky. keras banget sih. Dia Keras butuh banget DHS untuk item core-nya buat setidaknya Betul. meminimal untuk nyicil hero-hero yang mempunyai HP tebal. Betul? Jadi bisa dia hajar plus dia bisa bertahan jangan sampai ke takedown. Apakah bakal dibuat Demon Hunter diawas? Karena kita tahu ya Brody Ya. butuh banget Blade of 5 Defense. seconds. Tapi kita akan segera langsung masuk saja dan lihat saja di game kedua dari Best of 3 series antara Orange Louvre melawan EVOS SG. Siapakah Welcome yang akan menjadi to pemenangnya Mobile untuk Legends. di bracket kali ini? Betul. Siapa tim yang kalian dukung? Tapi jangan lupa ya, tetap Indo Pride. Yes, di mana kali ini anak-anak Orange Louvre berhasil mengantongi 1 poin atas EVOS SG. Akankah EVOS SG bisa membalikkan game kali ini atau ini menjadi kemenangan mutlak untuk anak-anak Orange Louvre? Di tengah Joker sudah ada ejector, tapi sangat disayangkan tidak bisa mendapatkan satu member dari anak-anak EVOS SG. Yas dan Harit berada di tengah seperti yang kubilang sebelumnya. Mereka Yes. harus melakukan hal tersebut tapi eject ke arah belakang seorang Potato. Apa yang bakal terjadi dengan Potato yang langsung saja di take down sama seorang Harit? Yes, Potato has been taken down dan ini akan mengulur waktu dan akan menunda serta menghambat progress scaling dari seorang Isansin itu sendiri. Tapi lihat, Joker bakal coba untuk mengejar ke Jipulang, tapi masih bisa kabur ke area rumputan demi menghindari ejector. Takutnya terjadi seperti di game yang pertama. Iya. Karena peran Hilda itu dihentikan habis-habisan sama seorang Jawhead dengan ejectornya. Betul, di-eject ke arah belakang padahal dia bukan impostor ya. Iya. Jadi kan susah gitu loh kalau misalnya dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Tapi balik lagi, di sini EVOS SG punya Orange Louvre punya dua kesempatan di early game dengan adanya Farsha dan juga Harit yang mereka bisa gabungkan untuk menjadikan damage dealer di awal ya. Ditambah rusuhnya seorang Jawhead dari Orange Louvre. Tapi EVOS SG juga punya satu kondisi di mana Tamus bisa dikalahkan oleh seorang Selena apalagi dengan Abyssal Arrow dan Trapnya yang bisa nge-burst down ke arah seorang Tamus sendiri. Oh, Brody iya. juga harus hati-hati karena Iya. dia harusnya dia bawa apa ya? Aku Tadi nggak inget. kan Bawa dia- Flicker atau bawa Purify? Kalau ngelihat adanya dia tengah si Harit Retri, berarti kayaknya kemungkinan besar Flicker ya. Tapi kan ada yang namanya Arrow dari Selena. Ditambah ada stun dari seorang Alice dengan Bloat EU-nya. Kalau dia sampai nggak ngambil yang namanya Purify, Bakal kecil banget sih. betul. Karena 1, 2, 3, 4 bahkan ya di sini stun yang dimiliki sama teman-teman dari
EVOS SG. Iya, bahkan mereka punya hero diver yang benar-benar bisa pede buat ngehajar dengan adanya Alice, ada Selena, Ruby juga, bahkan Hilda yang bakal mengincar langsung ke arah damage dealer utama dari anak-anak Orange Louvre itu sendiri. Iya, dan super gila banget kali ini di match kali ini ya buat kalian semua. Ingat, tetap kita harus dukung Indo Pride nantinya di match-match selanjutan. Tapi boleh dong, penasaran nih, kalian pendukung-pendukungnya siapa sih sebenarnya? Betul, karena bisa dibilang EVOS EG bakal membawa nama EVOS ya di MPLI kali ini. Iya. Karena sangat disayangkan juga mereka berhasil dihajar oleh anak-anak alter ego. BTW ada titip salam lagi nih guys, ya apalagi kan? tuh, banyak ya? Banyak. Tadi ada yang gak kebaca. Mantan teman satu squad one waktu di Ponti mau bikin pantun, bacain ya. Satu keropos dan ambiar, semakin dengan pemain baru EVOS semakin roar. Mungkin EVOS buat dukungan buat EVOS SG kali ya. Betul. Dan kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn lagi untuk melihat keseruan antara tim Orange Louvre dan juga EVOS SG. Dan kali ini Joker udah mulai bergerak dengan ejectornya, ada arrow, dilemparkan saja GPL aka Ji-Hun-Lang. Ya, kali ini justru EVOS SG yang diberikan pressure untuk mengambil red buff dan juga blue buff-nya ya. Iya, malah dia yang ditekan dengan kehadiran seorang Jughead yang benar-benar Betul. ngaras banget. Tapi sementara itu lihat ada Ion juga yang bakal berperan penting untuk mengangkat early game advantage-nya. Tapi Joker dalam bahaya, bakal coba dihajar kah? Karena benar-benar dijaga kehadirannya dari seorang Joker biar tidak mengganggu jalannya farming dari seorang Potato. Tapi kali ini masih berputar-putar saja di area tengah. Dan di area bawah Neo mencoba untuk sedikit nge-zoning out dengan adanya bala bantuan dari seorang Ain. Tapi ternyata Ion berhasil mendapatkan 1 point kill ke arah seorang Joker. Tapi kali ini di arah bottom lane dari seorang Potato mau nge-secure ke arah Little Crab terlebih dahulu demi bisa menambah pundi-pundi gold dari menit-menit awal. Tapi kali ini kita melihat adanya cukup perbedaan di mana kali ini Kuja bakal menggunakan Tamusha yang akan berdiri di area side lane kali ini. Well, dengan early game kali ini bisa dibilang dari masing-masing tim mereka masih bisa mengimbangi. Belum ada hal-hal yang bisa dibilang move-move yang begitu gegabah. Tapi kita bakal ada sedikit technical pause terlebih dahulu dari anak-anak EVOS SG. Jadi teman-teman harap bersabar terlebih dahulu demi bisa anak-anak dari EVOS SG dan juga Orange Louvre bertanding secara maksimal. Karena lagi-lagi ini adalah babak single elimination. Siapapun kalah di match kali ini akan gugur dari One Esport MPL Invitational. Karena kita sudah berada di game yang kedua, berarti ini game yang harus dipertaruhkan oleh anak-anak EVOS SG. Mereka harus tidaknya bila ingin memaksakan game yang ketiga, Betul. mereka bisa harus dapetin poin di game kali ini. Bener banget, karena kalau enggak perjalanan mereka akan berhenti di sini saja. Karena di sini tuh benar-benar single elimination. Dan secara mereka kita juga ngelihat ya, mereka tuh apa ya, dari EVOS ini satu-satunya harapan terakhir buat EVOS gitu. Karena ini adalah EVOS SG yang tinggal terakhir. Sedangkan EVOS Legends sudah berhasil di take down duluan di match sebelumnya. Tapi kan segera masuk ke dalam in-game lagi nih untuk lihat keseruannya. Game keduanya siapa yang bakal menang? Ayo. Apakah Bella Jeb? Atau ke Abit Ansel? Waduh. Padahal kita gak main. Info aja. Info ya kan. Tapi Pokemon kali ini cukup bebas banget kalau menurut aku, dapetin gold cukup banyak. Dan dari seorang Neo yang mengambil ke arah Flicker. Oke, ya. Gak ada Purify, cuma ada dari seorang Im. Ada dari seorang Pasha sendiri. Berarti dia pede buat ngejaga positioningnya sih. Biar setidaknya jangan sampai ke pick off sama hal-hal kecil
yang berakibat fatal dari seorang Ion ataupun JPL. Akankah mudah menghalau flowing blood yang dilakukan di arah bawah karena seorang Brody kali ini? Mencoba untuk mundur, tapi di arah tengah juga ada peperangan yang cukup menarik. Oke, tapi di depannya Chibi langsung dihajar. Sementara itu Kuja bakal jadi target selanjutnya. Masih ada Vengeance, masih bisa bertahan hidup, tapi 1 lawan 4 di Senwis rame-rame bahkan double kill. Dan juga ada yang pendek dari seorang Soul menangkap Joker, tapi langsung secara tidak sadar diusir oleh anak-anak EVOS SG, dan Turtle pun didapatkan oleh seorang Potato. Oke, tapi Pokemon tadi hampir saja berhasil dapetin Karaneo dan juga Aim, tapi ada Purify dari seorang Aim sendiri. Tapi Pokemon terkena damage burst langsung dari Feeder Acid dan hit dari seorang Neo kali ini. Mountain Shocker dikeluarkan, Neo harus pulang sih. Iseng banget Pulang kamu ya. sih. Kalau kena satu lagi sih langsung hilang kali ini. Iya, hilang dari line of down. Tapi seperti yang kita bilang, hilang juga turret di atas nih, Ben. Yes, exactly. Langsung didapatkan oleh anak-anak EVOS SG. Mendapatkan misdirection yang begitu menguntungkan untuk mereka. Karena lagi-lagi berkat dapetin 1 turret aja, mereka bakal dapet kekuatan tambahan dari segi laning pressure-nya. Wadadidaw. Tapi kita lihat juga kali ini seorang Chibi level 6 masih mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi gold. Sedangkan dari Potato kali ini sudah mendapatkan level 7 dan dia sudah mendapatkan 3 assist walaupun belum bisa dapetin point kill sama sekali. Tapi lihat Pokemon lagi-lagi ngebuka Flowing Bloat dan juga Bloat Out-nya barusan hanya untuk ke-clear wave minion saja. Dia butuh banget Clock of Destiny dan juga Enchanted Talisman supaya nanti kalau ngebuka Bloat Out tuh mananya nggak ke-drain banget. Betul. Dan juga bakal dapat tambahan damage juga, tapi immobilize. Oh, nice arrow-nya karena seorang Joker. Jokernya langsung hilang dalam sekejap mata. Ada Chibi dengan adanya Zaman Force. Karena udah sekarang di depan belakang, tapi aim-nya benar-benar free. Terkena arrow juga dari seorang Ion. Langsung dihajar, jalan-jalan kebanjar dan langsung menghilang kali ini. Sementara itu Red Mountain Shocker, hero-nya hampir mengenai ke seorang Chibi, tapi 2 member dari anak-anak Orange Louvre langsung menghilang. Sementara ini lihat, di arah bottom lane-nya berhasil didapatkan nampaknya auto turret dari anak-anak Orange Louvre. Ya, 2 hero stun yang memang gak bisa dilupakan ya. Itu. Iyalah ya, ini dengan Selena dan juga Pokemon dengan Bloat Out-nya. Dan itu jadi problem banget seperti yang kita bahas tadi. Tanpa Purify yakin nih Neo gak di take down. Dan benar-benar dia bisa di take down dengan sangat cepat dari EVOS SG. Walaupun dia mencoba untuk menjaga posisinya dengan sangat baik dari seorang Neo. Karena pergerakan yang dilakukan benar-benar gila banget. Yes, tapi Potato kali ini Civella berhasil secure turtle buff, which is bakal semakin menguntungkan untuk dia. Plus mereka satu timnya kali ini. Bener banget. Sudah semakin galak, semakin gila nih ya pergerakan yang dilakukan sama teman-teman dari EVOS SG. Tapi lihat, Joker coba untuk membuka vision dengan adanya Abyssal Trap, dengan menerima Abyssal Trap, tapi dia sebelah sana. Yes, Zaman Force di depannya, bakal coba tercicil dengan Mountain Shocker. Tapi lihat dia ada Blink lainnya, Aim, ada eject dan juga connect, langsung menghilangkan nyawa dari seorang Pokemon. Joker dalam bahaya, tapi somehow masih bisa bertahan hidup dari pertempuran. Tapi datang juga Kuja, arrow-nya gak connect karena siapapun, dan Kuja pun masih sehat walafiat. Tapi kali ini EVOS SG harus kehilangan 2 member mereka, Pokemon dan juga JPL. Wow. Dan JPL-nya di sini tadi sempat di burst down-nya dengan cukup ini ya. Tapi Kuja di sini menarik banget. Karena dengan Vengeance dan juga dengan Inferno-nya dia benar-benar mencoba untuk menjadi sandbag. Berada di lini paling depan. Walaupun Joker juga bisa jadi salah satu hero yang melakukan hal tersebut gitu loh. Tapi mereka punya 2. Dari tadi, dari game sebelumnya dia melakukan hal yang sama. Tapi Soul kali ini. Yes, 1 lawan 2. Masih ada Don Run Wolfing, ada arrow penyelamatan dari seorang Aeon. Bakal coba di fight back? Enggak. I don't think so. Karena anak-anak EVOS SG lebih berfokus untuk mengamankan mid turret terlebih dahulu. Arrow-nya connect karena seorang Neo. Enggak, langsung terkena adanya ammo bandit dari seorang Soul. Dan tidak mengenai ke arah siapapun kali ini. Yes, tapi yang menarik di sini juga ya. Dari seorang Ion di sini, sorry. Dia bisa arrow dan trap-nya bener-bener ngasih vision yang luar biasa besar ke arah teman-teman EVOS SG. Tapi EVOS SG harus buat ke arah Necklace of Orange Super harus buat ke arah Necklace of Durance. Kalau nggak regeneration dari EVOS SG itu bakal menggila banget dengan adanya Soul, dengan adanya GPL, Pokemon. Ini mereka harus segera mengantisipasinya gitu loh. Ya, karena lama-kelamaan bakal makin menyusahkan ya. Benar,
Benar. Oh, di arah depan ada sedikit team fight dari seorang Pokemon. Arrow-nya korek karena seorang Joker. Masih ada sempat misil. Ejector tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian. Tapi Pokemon di arah depannya bakal menjadi sandbag. Dan instantly down oleh anak-anak Orange Louvre. Dan terjadi pertukaran 1-1 yang terjadi barusan. Tapi agak sedikit keuntungan buat teman-teman dari Orange Louvre karena ini tank ditukar dengan offlane ya. Tapi Yes. Kuja bakal jadi ditargetkan kali ini. Vengeance Inferno mulai dibuka. Tapi apa yang bakal terjadi kali ini? Yes, bakal coba dihajar. Terkena stun dari seorang Soul. Masih ada tempat memori tapi malahan dari seorang Kujanya finally taken down. Wow. Chibi pun datang. Ada juga Joker, Ejector, dan lagi-lagi mereka menunda karena berhasil sudah dapetin satu dari anak-anak Orange Louvre, which is Kuja. Ya, tapi di sini dari Joker pun menerima Abyssal Arrow lagi yang diberikan sampai seorang Selena. Akankah mencoba untuk langsung di-end begitu saja? Dari EVOS SC gak boleh lengah. Mumpung belum ada hambatan untuk Ruby, Alice, dan juga Hilda. Mereka harus mencoba dapetin keuntungan demi keuntungan. Objektif demi objektif. Karena ini lagi masa-masanya mereka owning banget. Yes. Mereka lagi dapetin keunggulan. Kalau sampai Orange Louvre mengatur temponya, mendapatkan winning condition mereka, itu bakal jadi kerugian banget buat EVOS SG. Sedangkan Orange Louvre kali ini, seperti yang aku bahas sebelumnya, dia harus cari momen yang tepat banget untuk dapetin para EVOS SG dengan memulai mendapatkan entah itu Deadly Blade, entah itu Necklace of Durance. Karena dua itu penting banget untuk 3 hero dari EVOS SG. Iya, karena benar-benar regen ability yang kuat banget. Benar. Yang harus dihentikan, kalau enggak dia bakal menjadi unstoppable bahkan ya. Dari segi turretnya, anak-anak EVOS SG unggul jauh, 4 turret didapatkan. Di arah bawah 2, di arah tengah 1, dan di arah top lane juga ada 1. Tapi lihat kali ini Joker dalam bahaya, ada JPL mulai bergerak kali ini di arah depannya. Look at that, dari seorang Alice, digunakan oleh seorang Pokemon. Nice banget, on point, blood out dan juga blood out-nya. Tapi lihat di arah depan, Ejector yang dengan seorang Jipunlang naik bahaya. But look at that, di komit balik, dihajar oleh seorang Pokemon. Bahkan triple kill didapatkan oleh seorang Potato. Hanya menyisakan Kuja yang menghadapi seorang Soul. One v1 situation sebagai last man standing dari anak-anak Orange Louvre kali ini Cipela J. Apakah mereka bakal membiarkan begitu saja? Karena kalau kita lihat Kuja di sini masih membutuhkan backup dari Aim dan juga Neo yang bakal segera datang. Tapi ini Vita di arah atas berhasil diambil dengan sangat cepat dan bahkan dari seorang Kuja pun berhasil di take down oleh seorang Soul. Masih mencoba untuk melakukan defensif dengan Vidal Air Strike. Tapi Soul mencoba untuk mengganggu di lini paling depan. Oke, tapi kali ini lihat langsung bergerak lagi ke arah tengah karena udah ada wave minion mulai bergerak di arah depan. Pokemon langsung ada inisiasi team fight, tapi Chibi dalam bahaya. Chibi di take down, no more Chibi, no more Pokemon. Tapi Neo masih free hit di arah backline-nya, tapi look at that, the damage from Potato karena dia udah level 15 berbanding 4 level dari seorang Neo. Ada team fight di arah depannya, Jipunlang terkena stun, masih ada pada Ice Strike, mencoba untuk mundur. Terdapat memorinya bakal coba digunakan, Kuja dalam bahaya. Ejector lagi-lagi dari seorang Joker, tapi bukan target yang diinginkan. Bakal terkena stun, Hyon pun yang berhasil dihajar kali ini. Dan ini bukan kondisi yang bagus untuk anak-anak Orange Louvre karena 3 base turret yang berhasil dirontoki oleh EVOS SG. Berhasil dirontoki, tapi tim EVOS SG tidak mundur sama sekali. Mereka benar-benar malah semakin semangat dan makin percaya diri. Potato sudah mendapatkan level 15 bersama dengan seorang Pokemon. Pokemon masih 13 tapi dia udah cukup tanky banget untuk berada di lini depan dengan adanya Winter Tranquil di tangannya. Kalau kita lihat secara progress item, kalau kita lihat tadi Potato juga udah punya critical item yang emang udah memumpuni. Sepertinya udah menyelesaikan Berserker's Fury ya Berserker harusnya. Fury dan juga mungkin Windtalker bakal dia bikin sih. Sini biar dapetin tambahan move speed, tapi ternyata enggak. Dia fokus ke arah DHS. Wow, dan juga Demon Hunter Sword ya. Demon Hunter Sword dan juga Blade of Despair ya. Betul, dan juga Immortality. Mungkin nextnya bakal ke Endless Battle sih, biar at least dapat tambahan lifesteal dikit lagi. Betul. Biar dia makin sustain di arah team fight. Tapi lihat, kalau dari seorang Soul, dia udah benar-benar sustain banget. Udah jadi Oracle, udah jadi Husklow juga. Queen's Wing. Dan dia bakal menjadiin Endless Battle kali ini. Betul, dan dari seorang Farshak yang sudah memiliki Necklace of Durance, tapi dari seorang Brody 7.000 saja berbanding
dengan Wah. seorang Potato 11.000, memiliki Blade of Despair, Queen's Wing, tapi dia butuh Demon Hunter Sword secepat mungkin. Ya cukup jomplang sih dari Gold League Iya. masing-masing marksman. Walaupun kayak emang Potato menjadi hyper carry-nya di arah tengah, tapi Laju Purlang sudah berdiri layaknya sebuah gilda yang siap untuk menghajar siapapun di depannya. Ada Power of Violence bakal coba digunakan karena backline-nya menghilangkan karena Neon. No, I don't think so. Tapi lihat soul-nya dapat tinggal 3. Lord udah mulai masuk ke arah depan, tapi lihat masih ada zaman Fall bakal coba di-insert, bakal coba di-end. And I think this is it. EVOS SG berhasil mencuri poin.